Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduka rabbi kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Indonesia rahimahullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai majelis kita. Semoga majelis ini membawa keberkahan bagi kehidupan dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masih dalam rangka tarhib Ramadan, maka sementara kita istirahat dulu dari Arba'in Nawawi, kita masih membaca hadis-hadis yang berkenaan tentang shaum Ramadan atau bulan Ramadan atau puasa, ibadah puasa Ramadan. Kali ini kita bersama Al-Imam Al-Malibari, seorang ulama besar dari India. Al-Imam Ahmad bin Abdul Aziz Al-Malibari bersama kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Alhamdulillah, dulu pernah saya belajar kitab ini di salah satu pesantren di Bogor bersama guru yaitu Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari, yang mana ini kitab hadis sebenarnya, kitab hadis fikih. Kemudian hadis-hadisnya telah ditakhrij atau dikeluarkan dan dinilai derajatnya oleh guru kami juga, yaitu Ustaz Badrian dari Lombok. Beliau sekarang menjadi kiai besar di sana di NTB. Baik, bab puasa. Sebelum memulai membaca hadis, kita bertabaruk dulu, ngambil berkah dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban puasa, yaitu firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wa qala aidan faman syahida minkumusy syahra falyasumhu. Itulah ayat menjadi dasar pijakan kita untuk wajib melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Baik. Hadis yang pertama, hadis ini sangat terkenal, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Annahu sallallahu alaihi wasallam sa'idal mimbar. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar. Faqala amin amin amin. Nabi mengaminkan 3 kali. Qila ya Rasulullah innaka sa'idal mimbar faqulta amin amin amin. Ya Rasulullah, tadi kau naik mimbar lalu berkata amin 3 kali. Baik. Faqala inna Jibril alaihi salam atani faqala, sesungguhnya barusan Jibril mendatangiku. Lalu dia berdoa. Ada 3 doa. Doa yang pertama, man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu famata fadakhala an-nar fa'abadahu Allah. Qul amin. Qultu amin. Jibril berkata alaihissalam, siapa yang mendapati Ramadan kemudian dia tidak diampuni dosanya, lalu mati dalam keadaan seperti itu, maka dia masuk neraka, lalu Allah jauhkan dia dari rahmatnya. Katakanlah wahai Muhammad, qul amin. Maka Nabi mengatakan amin. Baik. Kemudian doa yang kedua, wa man adraka abawai aw ahaduhuma falam yabirruhuma famata fadakhala an-nar fa'abadahu Allah. Siapa yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya
namun dia tidak berbuat baik kepada mereka berdua atau salah satunya, lalu dia mati, maka matinya menghantarkan dia ke neraka, lalu Allah jauhkan dari rahmatnya. Qul, katakan wahai Muhammad, amin. Faqultu amin. Maka Nabi mengatakan amin. Doa yang ketiga, wa man dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaika famata fadakhala an-nar fa'abadahu Allah. Qul amin. Faqultu amin. Siapa saja yang disebutkan namamu di sisinya, atau disebut nama Muhammad SAW di majelisnya, falam yusalli, lalu dia tidak bersalawat kepada engkau, lalu dia mati dalam keadaan itu, maka matinya membawa dia ke neraka, fa'abadahu Allah, lalu Allah jauhkan dari rahmatnya. Qul, katakanlah amin. Faqultu amin. Maka Nabi mengatakan amin. Jika yang berdoa itu Sayyidul Malaikah, jika yang berdoa itu pemimpinnya malaikat, lalu yang mengaminkan itu Sayyidul Khalqi, pemimpinnya makhluk Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, pimpinan para Nabi dan Rasul, kira-kira doanya diijabah atau tidak? Pasti diijabah oleh Allah. Ya. Sebagian ulama menjelaskan kata amin yang pertama itu dibaca ketika Nabi naik mimbar tangga yang pertama. Amin yang kedua dibaca pada tangga yang kedua. Amin yang ketiga ketika Nabi naik pada tangga yang ketiga. Jadi kebiasaan Rasulullah SAW itu apabila berkhutbah, berceramah, berceramah maksudnya bersingkat ya. Kalau di bahasa kitanya kultum atau pidato sebentar, khutbah, itu beliau naik mimbar dan beliau menempati tangga yang ketiga, 1, 2, 3. Abu Bakar naik jadi khalifah, tidak berani ke lantai 3, ke tangga nomor 2 saja, 1, 2, untuk menghormati Rasulullah. Adab. Umar naik cuma 1 saja, 1, 2, 3, untuk menghormati Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Ta'adduban. Baik. Jadi kalau yang mendoakan itu Jibril, yang mengaminkan Rasulullah, pastilah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 poin. Yang pertama, siapa yang memasuki Ramadan namun dia keluar, dalam riwayat yang lain wan salakha minhu, lalu dia keluar. Wa man adraka Ramadan wan salakha minhu, dalam riwayat yang lain, masuki Ramadan lalu dia keluar dari Ramadan, artinya sampai Syawal. Falam yughfarlah, lalu dia tidak diampuni oleh Allah, maka kematiannya menghantarkan kepada Jahannam. Nauzubillahi min dzalik. Para ulama menjelaskan disebabkan betapa besar dan banyaknya amal dan sebab pengampunan Allah di bulan Ramadan. Jadi hampir mustahil seseorang itu rasanya keluar Ramadan tanpa diampuni, karena begitu banyak kebaikan-kebaikan dan amal-amal soleh dan besarnya ganjaran di bulan Ramadan. Di antaranya apa? Puasa amalannya. Di antaranya qiyam, tarawih. Kemudian di antaranya tilawatul Quran, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Di antaranya sedekah, sebagaimana kebiasaan Nabi SAW banyak bersedekah di bulan Ramadan. Dan banyak sekali amal-amal yang lain. Rasanya mustahil seseorang itu untuk tidak diampuni dosanya apabila dia memasuki bulan Ramadan, kecuali memang orang-orang yang tidak niat, tidak bersungguh-sungguh. Orang puasa tidak puasa, orang sholatnya tidak sholat, nyutiponya pas sholat Idul Fitri selain. Ada begitu Bapak Ibu? Di sini nggak ada. Tapi faktanya ada Pak. Sholat tidak, puasoin tidak, pakai baju baru yang lainnya. Ya. Dan anak-anak sudah ngapaknya anak itu begitu. Ya. Maka kalau baju, ya, baju ini kotor kena siram sama apa namanya, tidak dulu tetaluas. Kau pernah bagi contoh tetaluas? Garahnya Pak. Dan tumpahan baju kita tetaluas misalnya. Kira-kira kalau sudah direndam dengan deterjen 3 kali, lah digosok, lah masuk ke laundry, masuk ke mesin cuci selama 30 kali, kira-kira bersih enggak baju itu? Harusnya bersih. Harusnya bersih. Lah direndam selama sekian menit, 30 menit, dicuci 3 kali ulang, di laundry 30 kali mesin keluar masuk. Seharusnya bisa bersih. Kain macam apa yang selama 30 hari dicuci tidak bersih? Orang pakai kumuh itu berarti itu.
Itulah maknanya. Jadi kata ulama, saking banyaknya rahmat Allah di bulan Ramadan, melimpahnya cabang-cabang amal yang bisa dikerjakan, dan saking besarnya dan semakin kecilnya peluang setan untuk menggoda, neraka dikunci, surga kemudian dibuka. Tapi ada juga yang lolos tidak bersih lewati Ramadan itu. Maka Jibril mengatakan, famata fadakhalan nar, orang seperti itu cocoknya masuk neraka lagi. Rahasianya di mana? Berarti dia masuk pembersihan dosa tahap akhir. Pembersihan dosa tahap akhir. Istilahnya PDA, pembersihan dosa tahap akhir. Pembersihan dosa itu ada berapa, Ustaz? Ada 5. Tahap pertama di dunia dengan tobat dan amal soleh, bersih, masuk surga kalau meninggal. Tahap kedua sakit, tahap pertama tadi tobat, amal soleh dan musibah, bersih, meninggal, masuk surga. Tidak bersih juga, Allah bikin sakaratul mautnya sakit. Ada yang bersih, ada yang tidak bersih juga. Dibersihkan yang tahap yang ketiga lagi, yaitu di padang, di alam barzakh, di alam kubur. Ada yang bersih, ada yang belum bersih juga. Dibersihkan tahap yang keempat, yaitu di mahsyar. Ada yang bersih, alhamdulillah masuk surga. Ada yang belum bersih juga. Pembersihan terakhir adalah neraka. Nauzubillahi min dzalik. Nauzubillah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Baik. Kemudian doa yang ketiga, wa man adraka abawaihi, siapa yang mendapati kedua orang tuanya, au ahaduhuma, atau salah satu keduanya, falam yabirrahuma, lalu tidak berbuat baik kepada keduanya, famata fadakhalan nar fa'abadahu Allah, lalu dia meninggal dalam keadaan seperti itu, menyia-nyiakan orang tuanya masih hidup, lalu tidak berbuat baik, maka itu bisa menyebabkan dia juga terjungkal ke jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Ketiga, wa man dzukirta indahu wa lam yusalli alaik, orang yang disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu beliau tidak bersalawat. Ini kayaknya sepele nih Pak Ibu. Ya, jangan sampai nama Nabi kita tuh sama dengan nama wali kota atau nama gubernur. Disambui bado awan, atau sama dengan nama anak kita, nama tetangga kita, kawan kita di kantor atau di tempat tinggal. Kalau disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita wajib, bukan sunnah Bapak Ibu, wajib membaca sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau saya agak panjang sedikit, saya tambahkan wa sahbihi wasallam. Pokoknya sebagian bertanya, Ustaz kok selawatnya panjang bana? Untuk menghindari pemahaman Syiah, karena orang Syiah itu benci sahabat, maka saya sering membacanya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kalau yang biasa kan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya tambahin sahabat sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Belum terbiasa, dibiasakan. Baik. Jadi Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Satu-satunya makhluk, satu-satunya hamba, satu-satunya nabi dan rasul yang Allah kita menyuruh mengirimkan 2 doa. Pertama shalla, yang kedua sallama. Ayatnya ya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu shallu. Itu dalil sallallahu. Wa sallimu itu dalil sallama. Makanya kalau disempurnakan sallallahu alaihi wasallama, artinya sallallahu alaihi wasallamallahu alaihi. Berarti Allah limpahkan salawat ke atasnya dan Allah limpahkan salam kepadanya. Kalau nabi yang lain, bahkan malaikat Jibril sekalipun, hanya alaihi salam, cuman sallama satu saja. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Nuh cuman alaihi assalam. Nabi kita tidak bisa pakai sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sallallahu alaihi wasallamallahu alaihi, itu maksudnya. Jadi membaca salawat ke atas Nabi apabila disebut nama beliau, hukumnya bukan sunnah, hukumnya wajib. Sekali lagi, ancaman ini keras ini. Kalau kira-kira orang itu disebut pada kholan nar, kira-kira orang yang melanggarnya masuk itu dosa besar apa dosa kecil itu?
Oh, tidak ada kaidah dalam ilmu akidah, tidak ada suatu perintah atau larangan yang diiringi ancaman neraka atau murka Allah atau had hukuman di dunia dalam qanun syariah, kecuali itu termasuk dosa besar. Nah, kalau saya perhatikan jamaah ini, bukan jamaah di sini ya, tapi yang lain ya. Itu banyak yang tidak bersalawat ketika nama beliau disebutkan. Ya. Cuek saja sama dengan nama orang lain. Nauzubillahi min zalik. Bahkan dosen saya dulu ada Syekh Abu Bakar, itu kalau ada mahasiswa yang menjawab soal ujian fikih yang hanya menyingkat soal Nabi itu sod titik gitu, nah, sama kayak SAW gitu kan, Nabi SAW, Nabi SAW gitu kan, singkat kayak gitu, beliau marah. Padahal beliau aslinya orangnya lembut sekali, tapi kalau soal Nabi tidak bersalawat pada beliau itu, beliau marah sekali. Jadi sod titik gitu, tidak boleh, harus baca. Harus dituliskan lengkap sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis yang kedua. Hadis yang kedua riwayatkan oleh Sa'id bin Musayyib. Marfu'an, ini hadis marfu'. Qala khatibna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi berkhutbah di depan kami fi akhir yaumin min Sya'ban, pada akhir bulan Sya'ban. Berarti ini kok. Ini tanggal berapa Sya'ban, Bu? Sekian Ustaz. Berapa tanggal Ustaz? Tanggal berapa Ustaz? Dulu tahu Ustaz. Baik. Fi akhir yaum min Sya'ban. Suatu ketika Nabi berkhutbah atau berkhutbah di hadapan kami pada akhir bulan Sya'ban, ya seperti kita inilah. Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad azallakum syahrun azim, sungguh telah datang, akan datang kepada kalian sebuah bulan yang agung, sebuah bulan yang besar, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, sebab di dalamnya, salah satu keutamaannya adalah di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itu bulan, yaitu malam Qadar atau Lailatul Qadr. Jadi ini sebentar dulu kita bahas sedikit. Jadi hadis ini menunjukkan Nabi SAW melakukan tarhib, penyambutan terhadap bulan Ramadan. Beliau masih di bulan Sya'ban, kaum muslimin masih di bulan Sya'ban, tapi beliau SAW sudah memberikan ancang-ancang bahwasanya akan datang bulan yang agung. Nah, ini menunjukkan bolehnya atau masyru'nya, disyariatkannya kita melaksanakan yang namanya tarhib Ramadan. Boleh dengan cara berkhutbah, berceramah seperti ini, atau pengajian seperti ini, ya, atau diisi dengan sedekah makan juga boleh. Ya. Saya beberapa kali nih dapat undangan tarhib Ramadan, isinya tidak hanya ceramah tapi lebih banyak makannya, ya. Ada ibu mengadakan tarhib Ramadan, Bu? Tidak ada dong. Okay. Kemudian wa ja'alallahu siyamahu fariḍah, kemudian Allah menjadikan puasa di dalamnya sebagai amal fardu, kewajiban. Wa qiyama lailihi tatawwu'an, dan Allah menjadikan malamnya solat sunnah, yaitu tarawih ya. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair, siapa saja yang mendekatkan diri kepada Allah dengan sebuah amal soleh, kana kaman adda faridatan fima siwah, seolah dia telah mengamalkan amal-amal fardu. Jadi siapa yang melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal sunnah, seolah dia telah mengerjakan pahalanya seperti pahala mengerjakan amal fardu. Baik. Wa man adda fihi faridatan, siapa yang mengerjakan amal-amal fardu, kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwah, seperti dia mengerjakan 70 kali lipat amal fardu. Bayangkan. Artinya kalau seorang sholat duha sunnah gitu kan, seolah-olah dia mengerjakan amalannya itu seperti pahala sholat fardu, ya. Jadi kalau kita tidak mengerjakan sholat sunnah di bulan Ramadan, itu banyak kita kehilangan amal-amal fardu dalam tanda kutip. Begitu juga orang yang tidak sholat fardu di bulan Ramadan,
seolah-olah dia meninggalkan 70 fardu. Kalau di hari biasa saja di luar Ramadan Pak Ibu, orang kalau tidak sholat satu kali, sholat faridah, sholat satu dari sholat 5 waktu itu tidak sholat, nyo samo meninggalkan 50 kali sholat. Bapak begitu, karena Nabi SAW telah mendapatkan keringanan dari Allah ketika Mi'raj, dari sholat 50 waktu menjadi 5 waktu. Jadi seolah-olah dia satu sholat meninggalkan 10 sholat. 5 sholat berarti 50 sholat. Kalau di bulan Ramadan seolah-olah dia meninggalkan 70 sholat dikali 10 lagi, berarti 700 sholat. Orang yang tidak sembahyang, orang yang tidak sholat satu sholat fardu dalam bulan Ramadan, sama dia meninggalkan 700 sholat. Ya, para kadang dosa ya. Baik, begitu juga pahalanya. Maksudnya pahalanya sini kali 70 nilainya. Ya, kali 70. Yang biasanya awak karajo di luar Ramadan dapat gaji sekali karajo dapat gaji 1 juta. Di bulan Ramadan dapat 7 juta. Marancak karajo di luar Ramadan atau dalam Ramadan Pak Ibu? Begitu juga rasanya beramal di bulan Ramadan itu. Wah, kok sholat 70 kali lipat kok gitu kan? 1 juta tadi berapa? 70 juta lah, masa 1 juta? Tidak konsentrasi ya. Jadi pilih mana Bapak Ibu, 1 juta apa 70 juta? Tentu 70 juta kali pula di masjid kali 25 lagi. Ya, para kadang pahala itu. Apalagi kalau jadi muazzin kali jumlah orang yang sholat berjamaah. Mana Pak Mai? Masya Allah, orang pahala atau subuh ya. Bisa juga ya. Apalagi jadi imam, ya. Imam pahalanya dikali jumlah jamaah. Tapi kalau muazzin dikali jumlah jamaah, dikali jumlah orang yang sholat karena azan dia. Berarti dapat pahala orang di masjid dan dapat pahala orang yang di luar masjid. Makanya Pak Amai itu jadi. Jadi imam tidak mau muazzin rumah. Ya. Ya, saya udah lama juga nggak azan nih. Pengen azan juga sih sekali ya. Baik. Apalagi kalau azannya di bulan Ramadan, ya Allah, seru pahalanya. Baik. Apalagi kalau sholatnya di Masjidil Haram, kali lagi 100.000. Sekali lagi 100.000. Apalagi jadi imam Masjidil Haram, ya salam. Dunia dapat, akhirat dapat itu. Ya. Apalagi muazzinnya Masjidil Haram. Baik, mudah-mudahan nanti syarat hak warga Saudi itu dihilangkan. Sekarang yang boleh jadi imam Masjidil Haram itu harus warga Saudi. Dulu enggak, sejak kerajaan Arab Saudi berdiri peraturannya begitu. Siapa yang mau jadi muazzin, yang jadi imam haruslah warga Saudi. Kalau menjadi OB yang bersih-bersih itu enggak harus. Itu orang Bangladesh sebenarnya, orang Pakistan. Baik. Wa huwa syahrus sabr. Bulan Ramadan itulah bulan kesabaran. Sedangkan kesabaran pahalanya disebut dalam Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya balasan pahala bagi orang yang bersabar tiada batas. Wa sabru sawabuhul jannah. Kata Nabi, sedangkan kesabaran itu pahalanya dalam surga. Wa syahrul musawati wa syahrun yuzadu fihi rizq. Bulan musawah, bulan kebahagiaan. Bulan Ramadan adalah bulan kebahagiaan. Ya. Wa syahrun yuzadu fihi rizqu. Bulan yang di mana di dalamnya ditambahkan rezeki. Man fattara fihi shaiman. Siapa yang memberi pembukuan ke orang yang berpuasa, kana lahu maghfiratun li dzunubihi. Itu menjadi sebab diampuni dosanya. Dalam ayat hadis yang lain, maka dia juga mendapatkan pahala orang yang diberikan buka itu. Ya. Jadi di sini ada dalil dianjurkannya memberikan pembukuan bagi orang yang berpuasa. Mesti jamnya tu lah tu. Buku sama lah ya Pak. Berapa paket? Donat dananya dari jemaah. Dari jamaah ke jamaah ya. Insyaallah. Pemilu lah selesai soalnya, kalau selesai ada aja dana tambahan.
Kemudian kana lahu wa'idqu raqabati minan nar, dan pembebasan dia dari api neraka. Maksudnya yang memberikan makan orang yang pembukuan bagi orang yang berpuasa tadi itu. Wa kana lahu mislu ajrihi, dan dia mendapatkan pahala semisalnya pahala orang tersebut tanpa mengurangi, ghairi an yanqusa min ajrihi syai'un, tanpa mengurangi pahala yang bersangkutan. Qalu ya Rasulullah, alaysa kulluna najid ma nuftir as-saim, ma nufattiru as-saiman. Ya Rasulullah, tidak semua kami mampu memberi pembukuan bagi makan orang yang berbuku, yang miskin ya Rasulullah. Bagaimana itu ya Rasulullah? Qala Rasulullah SAW, yu'tillahu hadza as-sawaba man fattara saiman ala tamratin aw syarbati ma'in aw madkhati laban. Pahala yang seperti ini, memberikan pembukuan atau makan pembukuan bagi orang yang puasa, ini diberikan Allah kepada seseorang walaupun dia memberikan hanya sebutir kurma. Jadi kalau tamr, bahasa Arabnya tamr itu kurma secara umum, tapi tamroh itu sebutir. Ya. Jadi kalau tamr itu kurma secara umum, tapi kalau tamrotun pakai tak merbutah, tamroh itu memang sebutir kurma, itu tamroh. Jika kalau ini bahasa hadisnya ala tamratin, meskipun orang itu bagi pembukuan sebutir kurma, beralah harga sebutir kurma itu. Au syarbati ma'in, atau seteguk air. Kuagal apa namanya, air mineral galih itu berharga gini. Murah. Ya. Au madqati laban, atau sejumput, betul enggak bahasa saya itu? Sejumput susu, masih satu isap susu. Ya. Tetagua, bahasa Minangnya tetagua. Wa huwa syahrun. Jadi pahalanya tidak mesti paket nasi kotak lamun nombak, nah mesti, ya. Atau nasi kebuli abuya yang 100.000, nah mesti, ya. Cukup dengan satu butir kurma. Itu kan bagi yang tidak mampu. Kalau memang tidak dolai, tapi jangan sampai pula bagi yang kaya bagi yang masjid. Itu namanya pilih. Karyang dolai, kurmanya karyang. Wa huwa syahrun, bulan Ramadan itulah bulan awwaluhu rahmah. Ya, sepertiga pertamanya lah rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya adalah ampunan Allah. Wa akhirahu itqun minan nar, dan sepertiga terakhir adalah pembebasan dari api neraka. Baik. Jadi betul ada benarnya orang yang membagi Ramadan menjadi 3 fase, ya. 3 istilahnya. 3 ronde, ya. Ronde 1 banyak yang KO biasanya itu. Nah, ronde 2 babak penyisihan. Ronde 3 itu orang-orang pilihan biasanya itu lagi. Ya, babak final. Ya. Babak finalnya justru menarik hadiahnya, yaitu idqun minan nar, garansi bebas dari neraka. Gitu kan? Kalau malam 1/10 itu rahmah. Ya, rahmah itu sifatnya umum. Kemudian pertengahannya maghfirah, ampunan Allah. Yang ketiga idqun minan nar. Baik. Imam kita berapa, Pak? Jadi berapa orang imam sekarang? 3 juga. Sepertiga juga. Imam yang pertama namanya Imam Rahmah, ya. Imam yang kedua Imam Maghfirah. Ketiga Imam Idqun minan nar. Wa man khaffafa an mamlukin ghafarallahu lah. Siapa yang di bulan itu meringankan kerja hamba sahayanya, ya, bisa juga kita analogikan siapa yang posisinya bos, pimpinan, lalu dia meringankan kerja orang-orang yang bekerja dengannya pada bulan itu. Biasanya kerjaannya tuh normalnya masuk kantor tuh 10 jam misalnya, atau 8 jam misalnya. Karena ini bulan Ramadan, kita bekerja sekarang hanya 7 jam 30 menit. Kalau lumayan, setengah jam Pak. Dikuranginya jam kerjanya itu pimpinan, itu merupakan sunnah di bulan Ramadan, ya. Wa man khaffafa an mamlukin ghafarallahu lah. Faedahnya Allah ampuni dosanya. Wa ataqahu minan nar, lalu Allah bebaskan dia dari api neraka. Wastaktsiru fihi min arba'ati salin. Maka kata Nabi, perbanyaklah oleh kalian di dalamnya 4 hal, 4 amalan.
Khaslataini turduna biha rabbakum, dua amalan yang menyebabkan Allah ridha kepada kalian. Wa khaslataini la ghinan lakum anhuma, sedangkan dua amalan lagi pasti kamu membutuhkannya, pasti membutuhkannya, tidak mungkin tidak. Ammal khaslatani allatani, adapun dua hal yang pertama yang menyebabkan turduna biha rabbakum, yang Tuhan kalian ridha, yang pertama ialah, ini amalan yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah, berbanyak ucapan la ilaha illallah, ya, berbanyak kalimat tauhid, bertauhid kepada Allah di lisan dan di qalbu dan perbuatan, itu maksudnya, ya. Watastaghfiruna, dan berbanyak istighfar, ya, berbanyak istighfar, minimal setelah sholat baca istighfar 3 kali, minimal pagi baca 100 kali istighfar, sore pada asar baca 100 istighfar, minimal pagi baca satu kali sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, seterusnya minimal sorenya itu sudah minimal tuh Pak Ibu. Lebih afdal lagi bangun tahajud istighfar dalam tahajud itu, astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara wa minal laili fatahajjad bihi. Baik. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di antara sisi orang beriman lah pada waktu sahur mereka istighfar. Baik. Wa amma allatani la ghina lakum anhuma, adapun dua amalan lagi yang kamu pasti membutuhkannya dunia akhirat. Yang pertama, fatasaluna Allah al-jannah, maka mintalah surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil perintah untuk minta surga. Allah bi rahmatika hablana jannah, ya, berikanlah kami surga Engkau ya Allah, amin ya rabbal alamin. Wa ta'udzuna bihi minan nar, dan yang kedua, amalan kedua, mintalah perlindungan kepada Allah dari neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Itulah 4 amalan yang mesti diperbanyak dalam bulan Ramadan. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Membaca la ilaha illallah. Yang kedua, istighfar. Yang ketiga, minta surga. Yang keempat, minta dijauhkan dari neraka. Baik. Wa man saqa sa'iman saqahu Allahu min haudhi. Siapa yang memberi minum orang yang berpuasa, maksudnya ketika berbuka, maka Allah akan beri dia minum dari telagaku. Syurbatan la yadma'u ba'duha atau ba'daha abadan. Yang mana kalau orang sudah minum dari telaga Rasulullah, itu telaga apa namanya? Al-Kautsar, ya, haudun Nabi atau Al-Kautsar yang Allah sebutkan dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, maka orang itu selamanya tidak akan lagi merasakan kehausan, hilang. Jadi haus dilet, tidak ada lagi terinstal rasa haus di tubuhnya, di badannya. Baik. Dalam riwayat yang lain, man fattara shaiman fi syahri Ramadan min kasbi halalin. Siapa yang memberi pembukuan bagi orang yang puasa bulan Ramadan dari harta yang halal, sallat alaihimul malaikah, sallat alaihil malaikah layali Ramadana kullaha, maka Allah akan bersolawat ke atasnya, maksudnya mendoakannya di setiap malam-malam bulan Ramadan. Wa safahahu Jibril alaihi salam lailatul qadri, lalu Jibril menyalaminya pada malam qadar. Wa man safahahu Jibril alaihi salam yariqu qalbuhu, siapa orang yang pernah disalami Jibril hatinya lembut. Itu ciri-ciri orang yang pernah dapat malam qadar. Ciri-ciri orang yang dapat malam qadar itu hatinya lembut. Ciri-ciri hati lembut itu, hatinya mudah menerima kebenaran. 1. 2. Gelisah kalau berbuat dosa, segera merujuk kembali kepada Allah. 3. Khusyuk dalam ibadah membaca Al-Quran, ya. Jadi 4. Merasa tidak senang dengan segala keburukan dan maksiat. Itu ciri orang yang hatinya lembut. Kalau lahamu rasanya ya matu kena menangi Pak Ibu dalam beribadah, dalam sholat, pertanyakan hati kita itu, ada apa dengan hati kita. Itulah yang disebut kisah pada pekan lalu, apa? Ya Rabbi, faqadtu qalbi man wajada qalbi. Wahai orang-orang, siapa yang mendapati hatiku hilang. Itulah para ulama tasawuf apabila dia merasa hatinya sudah mulai kering dan gersang. Baik.
Baik, wa man safahahu Jibril alaihi salam pada malam Qadar, siapa yang disalami Jibril alaihi salam pada malam Qadar, yariqu qalbuhu, maka hatinya menjadi lembut, wa taksuru dumu'uhu, dan banyak air matanya mengalir. Baik, mengalir bukan karena kehilangan dunia, Bapak Ibu, maksudnya bukan. Mengalir air mata karena urusan akhirat. Semoga kita diberikan hati yang lembut. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan sampai sini, Pak Ibu? Hadis berikutnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Rasulullah SAW bersabda, "Syahru Ramadhan syahrun kataballahu alaikum siyamahu." Bulan Ramadan lah bulan diwajibkan ke atas kamu berpuasa di siangnya. Wa sanantu lakum qiyamahu, dan aku sunnahkan, anjurkan, rekomendasikan untuk kamu untuk berqiyam, yaitu sholat malam di malamnya. Yang dia rekomendasi lah orang lain, bukan dokter spesialis, bukan profesor doktor di ilmu dunia. Yang merekomendasikan Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak boleh kita mengentengkan tarawih tarawih Daud celah aja, sekali tarawih hendak gitu. Tidak bisa, memang puasa Daud gitu kan. Tiap hari tarawih, tiap hari kalau bisa, bukan kalau bisa, harusnya tarawih setiap hari. Baik. Cuman kadang pengganggu tarawih ini ada. Apa tuh, Bu? Pak? Bukber, buka bersama. Nah, itu enggak tarawih siang habis dong. Maghrib dan Isya kadang-kadang lah kacau. Nah, lewat. Jadi pembunuh tarawih yang pertama adalah bukber. Yang kedua apa? Pulang kampung. Mudik. Ya, alasannya mudik akhirnya tinggal atau tarawih. Sebenarnya sedih kita kalau tarawih kita satu ompang, ya. Sama sedihnya kita bila satu puasa kita ompang, cie. Nah, jadi waspadalah terhadap pencuri tarawih kita. Baik. Kalau anak-anak itu biasanya ada buku Ramadan. Ya, Bu ya. Di tanda tangan di ustaz atau pengurus masjid biasanya. Jadi kalau ustaz ini masuk Ramadan mendadak jadi artis, ini minta tanda tangan. Saya bukan nggak suka ya. Kadang anak-anak kita tuh belum siap lagi untuk menulis itu. Kemampuan dia menyimak dan menulis ini masih lemah. Jadi kawannya sembarang tuh menulis di kopi yang itu tuh. Belum pernah saya ketemu rasanya seorang anak SD, SMP itu yang tulisannya emang dia rangkum. Saya heran anak-anak sekarang kemampuan itu yang lemah sekali saya lihat. Saya pas SD, Pak Ibu, ini jujur ya, waktu SD ketika saya dikasih buku Ramadan itu, saya menyimak apa yang disampaikan Ustaz itu, saya rangkum, yang penting-penting saya rangkum. Saya justru heran dengan anak-anak yang tak bisa menyimak dan tak merangkum, itu tak pandai dia. Ada apa itu? Entah makanannya yang halal itu enggak atau apalah itu. Ya. Jadi itu problematika kita. Anak kita tidak diajarkan untuk memiliki kemampuan untuk bisa menyimak dan mengangkat poin-poin itu. Jadi perlu latihan itu di rumah, di sekolah. Baik, sampai mana tadi? Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban, siapa yang puasa siang harinya dan berdiri malam, salat malamnya karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, fadilahnya nih. Kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuh, maka masuk dia Idul Fitri, dia bersih dosanya seperti baru dilahirkan, bayi yang baru dilahirkan. Nah, itulah orang yang kembali fitrah itu. Katanya begitu, kembali fitrah, kembali bersih seperti bayi itu dasarnya itu, suci, ya. Tapi dengan syarat dua, dia siang selama 30 Ramadan itu atau selama bulan Ramadan itu, siangnya dia berpuasa, malamnya siangnya dia siam, malamnya dia qiyam, dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, ya. Dengan ikhlas dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kau puasa indah tarawih apa lain? Itu ngecelok awak, alhamdulillah ya kembali fitrah, malah tak kembali fitrah. Ya. Maka dikatakan lebaran itu al-Eid laisa lahu saubun jadid walakin al-Eid liman taqwahu yazid. Idul Fitri itu bukan orang yang bajunya baru,
tetapi orang yang takwanya bertambah gitu. Baik. Kemudian dalam hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Oh, luar biasa ini. Cuman hadis ini dinilai dhaif ya. Ada lafaz min wa ma ta'akhkharanya itu. Siapa yang puasa Ramadan dan di siang hari Ramadan dengan iman dan mengharap pahala Allah, diampuni dosa yang telah berlalu. Betul. Tapi wa ma ta'akhkharanya ini dan yang akan datang. Nah, ini yang dipersoalkan. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini? Ya, mengenai i'tikaf bulan Ramadan di awal masih di akhir. Jadi masalah i'tikaf ini pembahasannya sangat panjang. Tapi kalau ditanya apa i'tikaf itu di awal atau di akhir, Rasulullah SAW mulai mengamalkan i'tikaf itu tahun 1 Hijriah. 13 tahun Ramadan di Mekah Nabi tidak pernah i'tikaf. Tapi sejak tahun 1 Hijriah sampai Nabi meninggal, setiap Ramadan itu Nabi i'tikaf di masjid tanpa keluar kecuali darurat, yaitu 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan. Kecuali tahun di mana beliau meninggal dunia, yaitu 20 hari terakhir. Jadi 10 hari pertama maksudnya. 20 hari terakhir itulah i'tikaf. Jadi i'tikaf itu di hari terakhir. Nah, ada orang i'tikaf di awal terakhir. Pun kalau ada orang yang beritikaf di awal Ramadan tidak ada masalah juga. I'tikaf itu ada dua macam. I'tikaf dalam Ramadan dan i'tikaf di luar Ramadan. I'tikaf di luar Ramadan itu bisa, hukumnya juga sunnah. I'tikaf di dalam hukum i'tikaf itu ada 3. I'tikaf hukumnya wajib, ada i'tikaf wajib, ada i'tikaf sunnah, ada i'tikaf sunnah muakkadah, ada i'tikaf sunnah ghair muakkadah. I'tikaf yang wajib apabila i'tikaf hasil dari nazar. Saya bernazar nanti kalau dapat proyek tembus ambo i'tikaf. Maka hukum i'tikaf jadi wajib bagi dia. Yang pertama. I'tikaf sunnah muakkadah yaitu i'tikaf di bulan Ramadan. Dianjurkannya di akhir. I'tikaf yang sunnah tapi ghair muakkadah, i'tikaf di luar Ramadan. Ya, seperti khurut 3 hari itu i'tikaf yang sunnah tuh Pak. Tidak bukan bid'ah itu, betul itu amalan. Baik. Ada pertanyaan lagi Pak Ibu? Jika tidak, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya, satu, saya mau klarifikasi. Ya, kemarin ada jamaah yang salah paham Ustaz. Puasa Sya'ban setelah pertengahan itu hukumnya makruh ya. Menurut jumhur ulama, mayoritas ulama tidak makruh bagi yang terbiasa puasa atau tidak terpuasa. Jadi masih boleh puasa setelah Sya'ban, pertengahan Sya'ban, Senin Kamis atau puasa Daud. Yang dimakruhkan itu adalah 1-2 hari akhir Sya'ban, tanggal 29, tanggal 28. Ya. Ada pendapat dalam mazhab Syafi'i, bagi orang yang tidak terbiasa puasa, tiba-tiba masuk nisfu Sya'ban baru entah karena puasa sunnah, ini makruhkan dalam mazhab Syafi'i. Jadi pendapat yang minor lah istilahnya, minoritas. Tapi mayoritas ulama enggak. Selama seorang itu memang mau puasa sunnah, nisfu Sya'ban sudah masuk, masih boleh. Kecuali setelah masuk dia di akhir Sya'ban 1-2 hari, 29, 30, dimakruhkan dia berpuasa. Supaya apa? Tidak tercampur antara Ramadan dan Sya'ban. Rasulullah bersabda, la tuqaddimu Ramadana bisaumi yaumin aw yaumain. Jangan kamu mendahului Ramadan, memajukan Ramadan dengan puasa di akhir Sya'ban 1 atau 2 hari. Dan ada lagi puasa Sya'ban yang haram, yaitu puasa di Yaumus Syak, yaitu puasa tanggal 30 hari cerah, tapi nak nampak juga hilal. Dia orang bingung ini, apakah ini sudah 1 Ramadan atau puasa digenapkan menjadi 30 Sya'ban bagi yang mengikuti metode ru'yatul hilal. Bagi yang hisab tentu tidak ada namanya Yaumus Syak. Baik. Jadi itu klarifikasi ya Bu ya. Saya dengar ada juga ibu udah puasa udah kerja ustaz tadi malam makruh. Bolehnya salah. Baik. Itu maka itu fungsi tanya jawab ya Bu ya. Baik. Subhanakallahumma rabbana bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.